Kalau semisalnya pendidikan yang terjadi di kota besar saja dan tidak memedulikan anak-anak apa namanya membutuhkan pendidikan daerah terpencil itu harus tidak boleh ada kesenjangan gitu antara kemajuan kurikulum yang dirancang untuk menghadapi era digital. Jadi jika pemerintah ini hanya fokus pada pembaharuan kurikulumnya saja tanpa memperhatikan penyediaan teknologi yang memadai, maka tujuan pendidikan untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di era digital ini tidak akan tercapai gitu. Jadi kurikulum yang inovatif ini akan kehilangan fungsinya jika tidak didukung oleh perangkat teknologi yang sesuai. Dan oleh karena itu, pemerintah ini harus peduli dan berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang modern agar transformasi pendidikan ini tuh berjalan secara seimbang dan merata. Nah, jadi jika misalkan hal ini tuh diabaikan, maka pendidikan Indonesia ini akan tertinggal dan siswa akan kesulitan mengikuti perkembangan global yang semakin cepat. Apakah sudah jelas, Mutia? Oh ya, sudah, makasih. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina Aisyah. Pertanyaan itu bagaimana dampak dari kebijakan pendidikan Belanda yang menerapkan three-track system terhadap mobilitas sosial dan perkembangan intelektual masyarakat pribumi di Indonesia. Jadi jawabannya kebijakan pendidikan Belanda yang dikenal dengan three-track system secara langsung menciptakan stratifikasi pendidikan berdasarkan kelas sosial dan etnis. Pendidikan bagi golongan rakyat jelata seperti yang diberikan melalui sekolah dasar hanya memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ini membatasi kesempatan masyarakat kelas bawah untuk berkembang secara intelektual maupun ekonomi karena mereka tidak memiliki akses pendidikan yang lebih lanjut dan terampil. Sementara itu, anak-anak bangsawan pribumi memiliki akses ke sekolah HAIS, namun tetap berada pada posisi yang lebih rendah daripada golongan Belanda atau elit yang belajar di ELS. Sistem ini memastikan bahwa hanya sebagian kecil dari pribumi yang mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik. Dan biasanya mereka berasal dari keluarga elit atau bangsawan yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Ketimpangan sosial yang dihasilkan dari kebijakan ini sangat signifikan. Hanya sedikit orang pribumi yang memiliki kesempatan untuk maju dalam kehidupan ekonomi karena pendidikan yang terbatas bagi mereka. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat yang digunakan oleh Belanda untuk mempertahankan kontrol sosial dan politik, memastikan bahwa sebagian besar pribumi tetap dalam posisi subordinat. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi juga memperkuat ketimpangan sosial di mana hanya segelintir orang pribumi yang memiliki kesempatan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat kolonial. Secara keseluruhan, Three-track system menghambat mobilitas sosial masyarakat pribumi dan memperpanjang ketidaksetaraan yang ada, membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam posisi-posisi penting di pemerintahan maupun ekonomi selama masa penjajahan. Mungkin sekian dari saya. Apakah sudah terjawab, Sabin? Oke, baik. Kalau sudah terjawab, saya balikan lagi ke Pak Maulana. Oke, terima kasih kelompok Satya atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari audiens. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk moderator dari kelompok 3, kalau begitu ya, moderator dari kelompok 3 untuk memandu diskusi hari ini. Silahkan. Oke, baik kepada kelompok 2 boleh langsung presentasi. Yuk, yuk. Udah tadi.
Oke, jadi di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang kepribadian dan etika profesi. Boleh di next. Yang pertama, anggota kelompoknya ada Aufa Hijrah, saya sendiri Zikra Alia, Mutia Najwa, Sabrina Afifa, Yasinta Salsabila, Andes Andara, dan Riansyah Robert. Boleh di next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesionalisme guru. Boleh di next. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringannya kurang bagus. Pengertian profesionalisme guru adalah merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru itu ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional ini menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal di sekolah ataupun di luar sekolah. Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang dapat mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak. Dalam konteks ini, bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah guru pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan kinerja didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya ada pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan. Yang pertama itu sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang kewajiban guru dan dosen. Berikut ada beberapa kewajiban guru dan dosen dalam pasal 20 ini. Yang pertama, guru profesional harus menyusun rencana pembelajaran, menjalankan proses pembelajaran dengan mutu yang baik, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, guru profesional dituntut terus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademis serta kompetensinya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian, guru profesional harus bersikap adil dan tidak membedakan siswa berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, atau kondisi fisik tertentu. Selanjutnya, guru profesional wajib menghormati hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta menjunjung nilai-nilai agama dan moral. Dan guru profesional berperan menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mengapa pentingnya profesionalisme guru itu? Selanjutnya kami mengutip dari Saputri 2022, terdapat beberapa alasan profesionalisme seorang guru sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Yang pertama terkait dengan peran guru dalam pembelajaran. Guru yang pelajaran. Keberhasilannya tergantung pada kemampuan manajerial yang baik dalam menjalankan berbagai tahapan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Kemudian peran guru dalam pendidikan memiliki peran dalam keberhasilan dan kualitas pendidikan. Mereka harus mampu memahami dan menginterpretasikan nilai-nilai dalam kurikulum untuk disampaikan kepada siswa melalui proses pembelajaran yang efektif. Kemudian guru sebagai motivator. Motivasi adalah salah satu faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan kepada siswa agar giat belajar, mencapai prestasi dan dalam menghadapi ujian baik dalam pendidikan maupun kehidupan. Guru sebagai inspirasi. Guru juga berperan sebagai inspirator bagi siswa dengan memberikan motivasi dan bimbingan. Guru membantu siswa untuk mengaktualisasikan diri, mendorong inisiatif, dan menumbuhkan hubungan interpersonal yang positif sehingga siswa merasa dihargai dan memiliki identitas diri. Selanjutnya ada profesionalismenya terhadap beberapa tujuan. Yang pertama terkait sikap terhadap peraturan perundang-undangan yang tadi sudah saya sampaikan dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005.
yaitu guru wajib menjalankan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan termasuk mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sikap terhadap organisasi profesi. Guru memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memajukan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan menjaga kualitasnya melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan. Kemudian sikap terhadap teman sejawat. Seorang guru juga diharuskan menjaga hubungan profesional yang harmonis, menjalin kekeluargaan dan solidaritas sosial dengan sesama rekan kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Kemudian sikap terhadap anak didiknya atau peserta didiknya. Tugas guru adalah membimbing siswa menjadi individu yang utuh tentunya, berjiwa Pancasila dan tidak memaksakan kehendak pribadi pada siswa dalam proses pendidikan. Kemudian sikap terhadap tempat kerja. Guru perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, orang tua, dan terakhir sikap terhadap pemimpin. Jabat terkait untuk memberikan saran konstruktif serta mendukung program yang telah disepakati untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat syarat-syarat guru profesional. Menjadi guru bukanlah pekerjaan mudah seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang. Cukup menguasai materi dan mengajarkannya kepada siswa tidaklah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai guru profesional. Seorang guru profesional harus memiliki keahlian dan keahlian khusus yang berbeda-beda, mencintai pekerjaannya, dan menaati kode etik guru. Menurut pasal 28 ayat 1, Kusnander tahun 2010 dan serta peraturan nomor 19 2005 tentang persyaratan guru, berdasarkan standar nasional pendidikan, seorang pendidik harus memiliki kemampuan akademik dan pembelajaran, memiliki agen, sertifikat pendidik, berbadan sehat, dan sehat secara mental untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah kriteria yang harus dipenuhi agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Sedangkan menurut Purwanto pada tahun 2017 mengatakan bahwa kualitas profesional seorang guru ditujukan dalam 5 unjuk kerja. Di antaranya yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengajar kesempatan pengembangan diri yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Yang kelima, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi guru yang profesional meliputi memiliki kualifikasi pendidikan akademik, menampilkan perilaku yang ideal, meningkatkan dan menjaga citra profesi,
Baik, saya lanjutkan. Yang tadi, yang kelima memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi guru yang profesional meliputi memiliki kualifikasi pendidikan akademik, menampilkan perilaku yang ideal, meningkatkan dan menjaga citra profesi, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebanggaan dan profesinya. Boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke ciri-ciri profesi keguruan. Nah, profesi ini melibatkan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dalam aspek akademik, sosial, moral, dan emosional. Nah, ciri-ciri profesi guru ini mencakup beberapa aspek yang membedakan dengan profesi lainnya. Nah, berikut ini beberapa ciri pokok profesi guru dengan penjelasannya. Yang pertama, ada kompetensi profesional. Nah, di sini guru harus memiliki kompetensi profesional yang mencakup pemahaman menyeluruh tentang isi mata pelajaran, metode pengajaran, dan strategi pembelajaran yang efektif. Mereka juga harus memahami perkembangan psikologis siswa dan mampu menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada komitmen terhadap etika profesi. Guru harus menghormati kode etik profesi yang mencakup bertindak jujur dan adil, serta menunjukkan empati dan integritas. Nah, ini termasuk tanggung jawab etis terhadap siswa dan masyarakat. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi yang baik, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja merupakan hal yang penting. Nah, guru juga harus mampu mengkomunikasikan materi dengan jelas dan berinteraksi dengan siswa untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang dinamis. Yang keempat, ada dedikasi dan pengabdian. Profesi guru memerlukan dedikasi yang besar. Nah, guru seringkali harus menghabiskan waktu di luar merencanakan pembelajaran, menilai pekerjaan rumah, atau berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, ada melanjutkan pengembangan keprofesian. Di sini guru harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan, seminar atau lokakarya untuk selalu mengikuti perkembangan terkini di bidang pendidikan dan pelatihan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Kode Etik Guru Indonesia. Etika berkaitan dengan norma-norma kesusilaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan tata susila dalam profesi keguruan. Kode etik guru di Indonesia mencakup beberapa prinsip, di antaranya yaitu yang pertama, ada guru berperan untuk membimbing peserta didik untuk membentuk individu Indonesia yang utuh dengan semangat Pancasila. Contohnya itu seperti guru mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila melalui cerita sejarah dan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan toleransi di kelas. Yang kedua, ada guru menjaga integritas profesional dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya itu, guru tidak memberikan nilai lebih kepada siswa yang ia sukai dan selalu menilai tugas dan ujiannya dengan adil. Yang ketiga, guru mengumpulkan informasi mengenai peserta didik untuk keperluan bimbingan dan pembinaan. Contohnya itu, guru berbicara dengan siswa dan orang tua tentang perkembangan belajar anak dan mencatat informasi penting untuk membantu siswa yang kesulitan. Yang keempat, ada guru menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Contohnya itu, guru memastikan ruang kelas bersih, teratur, dan nyaman, serta menciptakan suasana yang mendukung siswa untuk fokus belajar. Yang kelima, ada guru menjaga hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat untuk mendukung pendidikan secara bersama-sama. Orang tua untuk membahas kemajuan anak dan berkomunikasi secara rutin melalui telepon atau pesan atau bicara langsung.
Yang keenam itu ada guru secara individu maupun kolektif berusaha meningkatkan kualitas dan martabat profesinya. Contohnya itu guru mengikuti pelatihan atau kursus untuk belajar teknik mengajar baru dan berbagai pengetahuan dengan rekan-rekannya. Yang ketujuh ada guru membina hubungan profesional dengan semangat kekeluargaan dan kawanan nasional. Contohnya itu seperti guru bekerja sama dengan kolega untuk menyelesaikan tugas bersama, mendukung satu sama lain, dan merayakan hari-hari besar nasional bersama. Kedelapan ada guru bersama-sama memajukan organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Contohnya itu seperti guru aktif dalam pertemuan asosiasi guru untuk menyampaikan ide-ide barunya dan terlibat dalam proyek-proyek pendidikan komunitas. Lalu yang terakhir itu ada guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Contohnya itu guru mengikuti panduan terbaru dari pemerintah mengenai kurikulum dan metode pengajaran serta menerapkannya di kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Boleh di next. Selanjutnya ini ada 4 fungsi kode etik guru menurut Sultan Zahri dan Syahmiar Zahrun 1992. Yang pertama ini menghindarkan guru dari penyimpangan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya ini seperti guru harus menghindari praktik kolusi dalam penilaian, memastikan bahwa nilai yang diberikan kepada siswa ini mencerminkan kemampuan sebenarnya. Yang kedua, mengatur hubungan antara guru dengan murid, rekan kerja, masyarakat, dan pemerintah. Contohnya ini seperti guru harus menghormati dan mendengarkan pendapat siswa dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif. Yang ketiga, sebagai pedoman perilaku agar guru lebih bertanggung jawab dalam profesinya. Contohnya ini seperti guru wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, memberikan arah dan petunjuk yang benar bagi mereka yang menjalankan profesi ini. Contohnya ini seperti guru diharapkan untuk memberikan contoh perilaku yang baik dan etis, serta menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat di sekitar. Boleh di next. Selanjutnya ada kendala yang harus diatasi dalam mewujudkan kode etik guru. Yang pertama ada pendidikan dan kualitas pribadi guru. Contohnya ini, guru harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya ini, guru berkomitmen untuk memanfaatkan dan merawat fasilitas pendidikan yang ada, serta mendorong pihak sekolah untuk menyediakan sarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga, status, karir, dan kesejahteraan guru. Contohnya ini, guru harus memperjuangkan hak dan kesejahteraannya secara profesional, serta berpartisipasi dalam organisasi yang membela kepentingan guru. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Contohnya, guru wajib mematuhi dan mendukung kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah, serta berperan aktif dalam implementasi kurikulum yang berlaku dan demi kemajuan pendidikan. Kesimpulannya ialah profesionalisme guru adalah kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan mengajar, tapi juga kemampuan manajerial, komunikasi, dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Seorang guru harus memahami kode etik, menjalankan tugas dengan integritas, adil, dan menghormati keberagaman. Profesionalisme mencakup pesan guru sebagai pendidik, motivator, inspirator, serta pemimpin yang membantu siswa berkembang secara akademis dan kepribadian. Syarat menjadi guru profesional meliputi kualifikasi akademik, kesehatan fisik, dan mental, serta dedikasi terhadap profesi dan pengembangan diri.
Oke, baik. Karena kelompok 2 sudah selesai presentasi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama, kelompok, serta pertanyaannya. Oke, boleh kepada Sabrina dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah dari kelompok 7. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana pengaruh perubahan kurikulum terhadap profesionalisme guru dan bagaimana guru dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Sabrina. Selanjutnya, Rena Marina Sapna Wiwit. Oke, saya Sapna Gestuti dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ciri-ciri profesi keguruan pada poin pertama. Nah, menurut kalian bagaimana seorang guru menunjukkan profesionalisme dalam mengelola proses pembelajaran? Terima kasih. Selanjutnya, Ayu Wulandari Firananda. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulandari dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa sih peran penting etika profesi dalam pendidikan tinggi dan bagaimana strategi pengajarannya dapat mempengaruhi pemahaman dan juga penerapan etika tersebut oleh mahasiswa? Oke, saya juga mau nanya, perkenalkan nama saya Vira dari kelompok 1. Jadi, gimana sih profesionalisme guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan? Terima kasih. Oke, selanjutnya Rika Wardi, Tia sama Salsa. Perkenalkan, nama saya Tia Tika dari kelompok 3. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, terutama di kelas dengan berbagai latar belakang? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Cecilia Zahra. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena sinyalnya agak lemot. Izin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mempertahankan profesionalisme di lingkungan pendidikan yang terus berubah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bertanya. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk diskusi mencari jawabannya selama 5 menit.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia kelompok 3. Tadi pertanyaannya, bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, terutama di kelas dengan berbagai latar belakang. Jadi, seorang guru dapat memastikan bahwa rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam bisa dengan beberapa strategi, seperti penilaian awal. Guru perlu memahami kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang setiap siswa melalui penilaian awal, misalnya melakukan tes diagnostik atau survei tentang preferensi belajar keragaman dalam kelas, baik dari segi kemampuan akademis maupun sosial budaya. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasi, guru harus merancang pembelajaran yang fleksibel dengan menggunakan pendekatan diferensiasi, di mana materi, metode pengajaran, dan tugas disesuaikan. Beberapa siswa mungkin membutuhkan materi tambahan atau penjelasan lebih mendalam, sementara yang lain bisa lebih terbantu dengan pendekatan visual atau diskusi kelompok. Kemudian bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Jadi guru harus menggunakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, kerja mandiri, atau penggunaan teknologi. Hal ini membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa seperti visual, auditori, kinestetik, dan membuat materi lebih mudah dipahami oleh semua siswa. Ya, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sapna. Yang pertanyaannya itu, bagaimana seorang guru menunjukkan profesionalisme dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi, dalam mengelola proses pembelajaran, itu dengan cara yang cukup sederhana tetapi penting. Nah, pertama, mereka selalu datang tepat waktu dan mempersiapkan materi dengan baik. Terus mereka memahami kurikulum, tahu apa yang harus diajarkan, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswanya. Nah, selain itu juga mereka bersikap adil, sabar, dan menghormati perbedaan setiap siswa. Lalu mereka berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung agar semua siswa bisa belajar dengan nyaman. Kalau ada masalah, guru juga terbuka untuk diskusi dan mencari solusi bersama, baik dengan siswa maupun dengan orang tuanya. Jadi intinya dari pertanyaan tersebut itu profesionalisme terlihat dari sikap tanggung jawab, kepedulian, dan kesediaan untuk terus belajar dan berkembang agar bisa memberikan yang terbaik bagi siswanya. Apakah sudah terjawab, Sapna? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil. Tadi pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam profesionalisme di lingkungan pendidikan yang terus berubah? Tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mempertahankan profesionalisme di lingkungan pendidikan yang terus berubah melibatkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan tuntutan administratif yang meningkat. Guru harus terus memperbarui keterampilan mereka dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan standar pendidikan yang memerlukan pelatihan dan fleksibilitas. Selain itu, beban administratif yang tinggi dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk pengajaran efektif. Guru juga harus mengelola dinamika kelas yang beragam, menghadapi berbagai kebutuhan siswa, dan menangani tekanan dari berbagai stakeholder. Semua ini ditambah dengan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan pribadi di tengah stres yang tinggi, menjadikannya tantangan besar untuk tetap profesional dan efektif dalam pengajaran. Apakah sudah terjawab, Cecil? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabin. Dari kelompok berapa tadi, Sabin? 7. Jadi jawabannya adalah perubahan kurikulum mempengaruhi profesionalisme guru dengan cara yang signifikan.
Guru perlu belajar dan beradaptasi dengan konten dan metode baru yang bisa menambah beban kerja mereka. Namun hal ini juga bisa memicu kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Untuk menyesuaikan diri, guru sebaiknya mengikuti pelatihan, bekerja sama dengan rekan belajar, mandiri, dan melakukan refleksi terhadap metode pengajaran mereka. Dengan cara ini, guru dapat tetap profesional dan efektif dalam menghadapi perubahan kurikulum. Apakah sudah terjawab, Sabin? Sudah terjawab. Makasih, Meu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, saya akan juga menjawab pertanyaan dari Vira kelompok 1 tentang bagaimana profesionalisme guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jawabannya itu profesionalisme guru sangat mempengaruhi hasil belajar siswa dan lingkungan sekolah. Guru yang profesional cenderung lebih terampil dalam mengajar dan berkomunikasi dengan siswa. Ini membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, selain itu, guru yang profesional juga biasanya lebih baik dalam mengatur kelas dan menangani masalah, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman dan positif. Semua ini membantu siswa belajar dengan lebih baik dan merasa lebih termotivasi. Apakah sudah terjawab, Pira? Sudah, Meu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya tadi, apa peran penting etika profesi dalam pendidikan tinggi dan bagaimana strategi pengajaran dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika tersebut oleh mahasiswa? Jawabannya ini, etika profesi sangat penting dalam pendidikan tinggi karena membentuk landasan bagi integritas dan tanggung jawab profesional yang akan diemban mahasiswa di masa depan. Strategi pengajaran yang efektif seperti studi kasus dan simulasi praktis dapat memperdalam pemahaman mahasiswa dengan menghubungkan teori etika dengan situasinya nyata, sehingga mereka mampu menerapkan prinsip etika secara efektif dalam praktik mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan konsep etika, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dilema etis secara kritis dan praktis. Apakah sudah terjawab, Ayu? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya kembalikan ke Pak Maulana. Terima kasih. Oke, cek teman-teman, suara saya masuk ya. Masuk, Pak. Oke, sebelum saya tambahkan, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya minta waktu mungkin 15 menit ya, paling lama. Jadi kita selesai lebih cepat. Yang pertama, kalau saya lihat teman-teman ini ya lagi di kelas ya, atau gitu saya offline gitu kelasnya tadi. Tadi saya jam 8:30 ada rapat, saya kira selesai siang, jadi saya ngajaknya online, tetapi tadi ternyata selesainya lebih cepat begitu. Jadi sekarang saya juga lagi di kampus. Semoga minggu depan kita bisa offline ya. Semoga tidak ada jadwal rapat yang mengganggu. Oke, teman-teman, hari ini kita yang menjadi pembahasan adalah kepribadian dan etika profesi. Ada 3 poin sebenarnya yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan ciri-ciri profesi. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah etika profesi, pada khususnya etika profesi guru. Nah, yang pertama adalah tentang profesi ya, tentang profesi. Tentunya setiap pekerjaan atau setiap aktivitas pekerjaan itu tidak seluruhnya bisa dikatakan suatu profesi. Karena setiap profesi itu memiliki paling tidak 3 pilar, teman-teman. Paling tidak ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar pengetahuan, yang kedua adalah pilar keterampilan,
Kemudian ada pilar persiapan akademik. Jadi ketika suatu pekerjaan itu tidak memenuhi tiga pilar ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu profesi. Contohnya misalnya petani begitu. Eh, Petani paling tidak kalau kita kaitkan dengan tiga pilar tadi hanya memenuhi dua, yaitu pengetahuan. Pasti seorang petani itu punya pengetahuan bagaimana caranya misalnya menyemai padi, kemudian bagaimana proses pemupukannya, termasuk keterampilan di dalam mencangkul, misalnya mencangkul sawah, bagaimana dia eh, me- apa namanya menggunakan traktor untuk membajak sawah dan seterusnya. Tetapi eh, pekerjaan petani ini tidak diwajibkan untuk melakukan persiapan akademik. Jadi misalnya seorang petani itu kan tidak harus misalnya dia sekolah dulu, kemudian misalnya syarat-syarat menjadi petani harus apa namanya lulusan SMA misalnya dan seterusnya. Berbeda dengan profesi. Kalau profesi pasti harus memenuhi tiga pilar ini. Pasti dia harus punya pengetahuan, punya keterampilan, kemudian dia punya persiapan akademik. Maka ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru misalnya atau misalnya menjadi seorang staff begitu ya, kalau ini case-nya staff, tentu ada kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi. Misalnya teman-teman harus lulusan SMA, misalnya lulusan S1 kah dan seterusnya. Jadi yang namanya profesi pasti harus memenuhi tiga pilar. Pilar pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah persiapan akademik. Kemudian lebih lanjut lagi kalau misalnya tadi dikaitkan dengan profesionalitas, tentu ketika kita bicara tentang profesionalitas ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, atau suatu pekerjaan itu membutuhkan profesionalitas, tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Atau misalnya lebih jauh lagi ya, setiap pekerjaan yang bisa dikatakan menjadi suatu profesi tentu harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, atau memenuhi ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, setiap profesi pasti dia punya organisasi profesi. Tadi disampaikan misalnya ada PGRI, kalau guru itu ada PGRI, kemudian kalau dosen ya PDRI, kemudian kalau pengacara itu kan ada Peradi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dokter ada ID dan seterusnya. Jadi suatu pekerjaan itu dikatakan sebagai suatu profesi yang pertama jika dia punya apa namanya organisasi profesi yang menaunginya. Kemudian yang kedua paling tidak dia punya minat, kemudian bakat, kemudian idealisme begitu ya, kemudian punya jiwa untuk menjadi atau menjalankan pekerjaan tersebut. Contoh sederhana begini, ketika saya membimbing mahasiswa PKM itu selalu ketika saya kunjungan ke sekolah selalu saya tanya nanti ketika lulus mau nggak menjadi guru begitu. Mostly 80% itu jawabannya enggak gitu. Lebih banyak yang menjawab pengen menjadi ya pekerja kantoran begitu daripada menjadi seorang guru. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama begitu. Kalau misalnya yang masuk di prodi-prodi kependidikan itu kebanyakan memilih menjadi bukan seorang guru, tentu ada something yang perlu kita perbaiki. Karena kembali lagi bahwa ketika menjalankan suatu profesi ya harus memiliki ada di minat ya. Kalau misalnya di awal tidak berminat ya susah begitu untuk menjadi sesuatu begitu. Kemudian kalau misalnya nggak punya bakat misalnya ya susah juga. Nah, contoh lagi kalau kita lihat di sosial media itu akhir-akhir ini saya sering misalnya buka Instagram, eh, kalau TikTok nggak, saya nggak punya TikTok, atau misalnya YouTube Short gitu ya, itu kan beberapa kali muncul di feed itu POV Gen Z menjadi guru. Eh, yang tentunya value-value yang dilakukan atau beberapa
apa sih, beberapa kegiatan, beberapa hal yang dilakukan oleh guru yang Gen Z tadi itu mencerminkan yang tidak seharusnya. Nah, tentu bakat ini juga harus ada di diri seorang guru begitu. Misalnya dari awal dia tidak punya kecintaan untuk membimbing orang, kemudian dia tidak punya kecintaan terhadap anak-anak dan seterusnya, itu perlu dipupuk begitu ketika misalnya mulai dari profesi kependidikan, ketika menjalankan pendidikan profesi kependidikan begitu. Bentar saya lanjut. Kemudian prinsip yang ketiga itu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Intinya ketika teman-teman melakukan pekerjaan pasti harus ada kompensasinya. Kompensasinya apakah itu berbentuk uang dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman yang keempat memiliki komitmen dan kualifikasi akademik. Jadi saya sampaikan bahwa ada 3 pilar ya: pengetahuan, keterampilan, dan persiapan akademik. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip profesionalitas. Kemudian yang terakhir adalah memiliki jaminan perlindungan hukum. Jadi ketika teman-teman punya wadah organisasi profesi, pasti mereka seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum. Jadi tidak hanya dari sisi pemerintah, juga harus dari organisasi profesinya. Jadi ada banyak celah, ada banyak hal yang menjamin perlindungan hukum bagi suatu profesi begitu. Dalam hal ini adalah guru. Itu yang pertama teman-teman yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri profesi. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah tentang keterampilan kepribadian. Tentunya saya seringkali menyampaikannya. Jadi ketika teman-teman masuk di prodi kependidikan, jadi ketika teman-teman masuk di prodi kependidikan, paling tidak teman-teman harus berpegang kepada Undang-Undang nomor 5 kalau tidak salah, nomor 5 atau 25, saya tiba-tiba lupa. Undang-Undang nomor 5 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Di situ tertera 4 kompetensi ya, ada kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Nah, keempat kompetensi ini harus dipegang benar-benar oleh calon guru atau guru itu sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan adalah di kompetensi kepribadian ya. Nanti untuk kompetensi-kompetensi yang lain teman-teman bisa dibaca sendiri. Yang pertama kalau tidak saya lupa. Yang pertama itu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Yang intinya teman-teman harus mencitrakan diri sebagai seorang guru. Di awal pertemuan dulu kan sudah disampaikan oleh Bu Dewi ya, bagaimana kita mencitrakan diri sebagai seorang guru, mulai dari penampilan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, punya akhlak yang mulia. Tidak salah. Yang ketiga itu berperilaku sebagai pendidik profesional. Kemudian yang keempat, mau mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik profesional. Jadi kaitannya dengan profesional selalu keterampilan, pengetahuan itu tidak menetap begitu, tetapi harus selalu berkembang. Nah, untuk perkembangan profesional tentu melalui banyak hal. Tadi kelompok menyampaikan bisa melalui pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dalam pendidikan. Nah, tentunya di dalam suatu profesi apapun, di dalam suatu pekerjaan apapun, itu kita diwajibkan untuk melakukan penilaian kinerja, baik itu dilakukan oleh diri sendiri, self evaluation, self assessment, ataupun dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau di di guru biasanya ada yang namanya SKP gitu ya, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan etika profesi, ini nanti saya ada materinya ya, nanti saya akan share ke teman-teman, silakan nanti dibaca. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan definisi etika, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Kemudian perilaku etika itu apa saja, kemudian kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh guru. Kemudian apalagi ya yang di PPT saya itu
perilaku guru yang kurang mendidik. Bentar, saya share screen aja ya. Saya share screen. Oke, nanti PPT ini akan saya share ke teman-teman. Saya hanya ingin menambahkan yang terakhir ya tentang etika profesi keguruan. Tentu ada beberapa poin berkaitan dengan etika profesi keguruan. Setiap pekerjaan, setiap profesi pasti punya etikanya masing-masing. Dalam hal ini, etika guru itu diatur melalui undang-undang dan juga melalui organisasi profesi guru ya, yaitu PGRI. Nah, kalau masuk ke definisi etika, yang pertama etika itu adalah ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai-nilai dan seterusnya. Saya cepat-cepat aja ya. Nah, perilaku etika ada 6 hal ya. Pertama, berkaitan dengan pertanggungjawaban, kemudian pengabdian, kesetiaan, kepekaan, persamaan, dan kepantasan. Artinya, teman-teman, walaupun etika profesi itu sudah diatur melalui berbagai peraturan, gitu ya, baik itu melalui PGRI atau peraturan perundang-undangan, tentu tadi disampaikan bahwa etika itu menetap sesuai dengan profesinya masing-masing. Tetapi perlu juga yang namanya diadaptasikan dengan diadaptasi dengan perkembangan begitu. Contoh sederhana misalnya kalau dulu ketika kita belajar gitu ya, ketika kita di sekolah, zaman saya sekolah dulu, ketika siswanya rame misalnya ngomong sendiri dan seterusnya, siswa dilempar penghapus itu biasa aja gitu. Maksudnya itu memang kesalahan anak begitu karena tidak mendengarkan gurunya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan hari ini begitu, misalnya teman-teman nanti ngajar di kelas, kemudian siswanya rame sendiri, kemudian siswanya teman-teman lempar pakai penghapus papan tulis, pasti akan panjang begitu urusannya. Kalau dulu misalnya orang tua akan memarahi anaknya, kalau kita kaitkan dengan hari ini kadang-kadang orang tua itu kan malah membela anaknya yang salah dan seterusnya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian tentu teman-teman perlu pelajari ketika kira-kira berdasarkan etika profesi baik atau tidak ketika melakukan hal-hal yang demikian. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita memahami etika profesi. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh guru ya secara umum. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada beberapa perilaku guru yang kurang mendidik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 4 fokus perhatian profesi guru ya. Yang pertama ada citra guru. Sekali lagi, ketika kita akan menjadi guru atau nantinya menjadi guru, teman-teman perlu yang namanya mencitrakan diri sebagai guru. Mulai dari penampilan, sikap, attitude, dan lain sebagainya, itu kita perlu perhatikan. Kemudian yang kedua adalah fokus terhadap pembelajaran. Tentu ketika kita menjadi guru, kita perlu yang namanya memiliki keterampilan dasar di dalam mengajar. Nah, nanti akan dibahas oleh kelompok berikutnya. Kemudian tidak hanya perilaku guru di dalam sekolah atau di kelas, nah perilaku guru dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Kalau di kampung, di daerah saya, mungkin di Jakarta berbeda. Di daerah saya, ketika seseorang itu menjadi guru dianggap gimana ya, dianggap paling tahu segalanya begitu. Kalau ada permasalahan apapun pasti kembali ke guru dan seterusnya. Nah, itu ketika kita di masyarakat juga harus menyesuaikan. Misalnya ketika kita memang tidak menguasai hal tersebut, ya kita perlu menyampaikan bahwa misalnya kami tidak menguasai hal tersebut, mungkin bisa ditanyakan atau kita bisa menyelesaikan bersama-sama dan seterusnya. Jadi tidak selalu ketika misalnya kita
dibutuhkan oleh masyarakat yang kita tidak punya keterampilan di bidang tersebut atau yang dipermasalahkan, kita berusaha menjawab sebagaimana mestinya begitu. Tetapi ya kita harus memberikan solusi-solusi, misalnya kita bisa mengarahkan kemana dan seterusnya. Nah, yang keempat tentunya yang penting adalah teman-teman punya 4 kompetensi guru yang sudah tertera di undang-undang gitu. Nah, ini ada sikap profesional keguruan. Oke, ini kode etik guru Indonesia ya, teman-teman bisa cek. Di situ sudah saya share link di drive-nya. Nah, ini silahkan dibaca, ada beberapa kode etik ya bagi guru Indonesia. Nah, ini untuk tujuan kode etik, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini ada beberapa kasus ya, ada case study. Ada case study. Cuma karena mood saya lagi bagus, tidak perlu dikerjakannya, tetapi paling tidak ada beberapa kasus tadi bisa menjadi bahan bacaan sehingga itu tidak terjadi kepada kita, ataupun misalnya kalau yang positif ya bisa terjadi di kita. Sekali lagi ini tidak perlu dikerjakannya, nanti akan saya share materinya. Mungkin itu teman-teman tambahan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Kita izin selesai lebih cepat karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan, ada beberapa deadline yang saya kejar di hari ini. Semoga minggu depan kita bisa kelas offline ya, sehingga mungkin kelasnya lebih kondusif. Kemudian untuk apa namanya yang tidak hadir ataupun hadir hari ini juga tolong PC dicatat ya. Kalau misalnya hadir semua ya dicatat hadir semua, tapi kalau ada yang izin ya silahkan dimasukkan sebagai tidak masuk begitu di catatan PC. Mungkin itu teman-teman, karena di awal tadi kita tidak memulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.